Jadi sebetulnya moderasi beragama itu adalah nilai-nilai lama, terapan-terapan lama yang kita ungkapkan dengan kosakata baru karena menghadapi fenomena yang baru, yaitu yang namanya radikalisme itu yang skalanya global itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hari ini kita bertemu lagi sahabat Kurma kuliah Ramadan. Saat ini kita akan membahas tentang implementasi dan implikasi moderasi beragama. Dan di samping saya saat ini duduk salah seorang tokoh. Beliau itu adalah pengasuh sekaligus ketua Sekretaris PCNU Kabupaten Malang dan juga sebagai rektor di kampus IAI Al-Qolam, Dr. Muhammad Adib. Nah, beliau nanti kita akan mengalir saja, Pak, tentang implementasi dan implikasi moderasi beragama. Menurut Bapak sejauh ini implementasi dari moderasi beragama yang paling dasar itu sebenarnya praktiknya seperti apa sih? Kita mungkin berangkat dari ini. Sebetulnya moderasi beragama itu adalah realitas kita sebetulnya. Realitas kita. Bahwa moderasi beragama itu sudah intrinsik dalam pemahaman dan pengamalan keagamaan kita sehari-hari. Sebetulnya kenapa wacana itu ada? Karena ada wacana radikalisme, ada ekstremisme, terorisme, sehingga kemudian muncul wacana moderasi beragama. Sebetulnya itu untuk menangkal itu. Jadi ketika kita beragama secara wajar, seperti yang kita warisi dari leluhur kita lah, dari para guru kita, orang-orang tua kita, sebetulnya secara tidak sadar atau tidak sadar, kita itu sudah bermoderasi. Nenek moyang kita itu sudah moderat dari sononya. Dan agama kita, agama Islam itu secara fitrahnya, secara nilai intrinsiknya, itu memang sudah moderat. Agama itu sudah moderat. Tetapi kemudian dalam proses sejarah ada pengerasan, dan itu kan dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang kompleks kan, sosial, politik, budaya, ekonomi dan macam-macam. Akhirnya muncul pengerasan. Jadi yang asli itu kita sudah moderat. Nah, implementasi yang paling dasar itu adalah ketika kita bersikap legowo kepada siapapun yang berbeda, ya kan? Menghargai siapapun yang berbeda, kemudian tidak memaksakan pendapatnya, tafsirnya terhadap agama yang diyakini kepada orang lain yang itu kemungkinan berbeda. Kemudian mengutamakan keseimbangan, kebersamaan dalam konteks lokal, kemudian konteks regional, konteks nasional, kebersamaan, kesepakatan bersama gitu kan. Baik itu dalam wujud bentuk negara, terus kehidupan bersama antar umat beragama. Sebetulnya ketika kita melaksanakan itu, menerapkan itu kita sudah menerapkan ekspresi yang wajar dari keberagamaan yang kita warisi, yang kemudian baru-baru ini disebut sebagai moderasi beragama.
Jadi sebetulnya moderasi beragama itu adalah nilai-nilai lama, terapan-terapan lama yang kita ungkapkan dengan kosakata baru karena menghadapi fenomena yang baru, yaitu yang namanya radikalisme itu yang skalanya global itu. Okay. Sebetulnya begitu sebetulnya. Ya. Gitu. Kalau sekarang kan moderasi beragama itu istilah itu kan sebenarnya baru kan Pak ya. Terus kalau menurut jenengan kira-kira anak-anak muda sekarang itu sudah cukup menerapkan moderasi beragama nih kumaha? Memang tidak bisa digeneralisir ya. Tapi sebetulnya kita tidak terlalu khawatir, ya, tidak terlalu pesimis terhadap masa depan corak keberagamaan yang wajar ini untuk generasi ke depan. Karena satu interaksi atau perang wacana, atau bukan perang ya istilahnya, tapi dinamika wacana yang ada di media, kemudian yang ada di ruang-ruang publik, sebetulnya itu sangat mencair. Dan ketika setiap hal yang berbeda itu berinteraksi di situ, di ruang-ruang publik itu, sebetulnya ada banyak hal yang membuat setiap unsur yang ekstrim itu melakukan penyesuaian. Karena begitu cairnya dinamika keagamaan, dinamika komunikasi di ruang-ruang publik di negara kita ini, di masyarakat itu. Sehingga mau tidak mau melakukan penyesuaian. Wahabisme misalnya, yang asalnya itu kaku, ketika dia berbaur di ruang publik di Indonesia, mau tidak mau harus menyesuaikan. Banyak yang direvisi, diubah itu. Tidak mempan. Ya memang mungkin awalnya heboh gitu kan, tapi lama-kelamaan akan mencair sendiri. Contohnya mungkin ada salah satu partai yang kita kenal ideologis dia. Ada saya nggak sebut partainya. Ternyata di lapangan mencair sekali mereka. Tidak seperti yang di awal-awal ini harus begini, harus negara harus begini. Setelah sampai di ruang publik di Indonesia, di negara kita, di masyarakat kita, mau tidak mau mereka kalau mau survive ya harus menyesuaikan diri. Dan itu adalah kekuatan kultural kita untuk masa depan. Kekuatan kultural kita yang itu kita warisi dari praktik pemahaman dan praktik keagamaan yang wajar itu, yang sekarang kita sebut sebagai moderat. Nah, seperti itu. Oke. Saya pernah baca ini salah satu Twitternya Kiai Lukman Hakim itu tentang praktik beragama. Nah, apakah agama ini diposisikan sebagai ritual yang terpisah dari kehidupan sehari-hari dan menjadi pelarian dari ketakberdayaan dan keputusasaan, ataukah agama telah menjadi spirit kehidupan sehari-hari? Nah, misal pertanyaan seperti ini, pertanyaan ini kan sebenarnya reflektif sekali. Nah, semisal jenengan itu punya tips untuk anak-anak muda biar memposisikan agama itu sebagai sebuah spirit kehidupan sehari-hari itu bagaimana Pak? Itu pertanyaan kelas berat itu. Tidak cukup hanya dijelaskan beberapa saat. Tetapi begini saya kira, bahwa agama itu jangan dipisahkan dari ruang-ruang kehidupan. Karena memisahkan agama dari ruang-ruang kehidupan itu adalah imbas atau bentuk dari sekularisme lah. Yang kita inginkan itu adalah agama itu mewarnai seluruh sendi kehidupan, tetapi bukan dalam bentuk formalnya, tetapi dalam bentuk nilai-nilai universalnya. Seperti ya kalau istilah kita makosid syariah gitu ya. Sementara kalau makosid syariah itu nilai universal, itu kan nanti pada wujudnya
itu tidak membuat agama itu menjadi terkotak-kotak oleh identitas-identitas. Misalnya Islam itu berbeda dengan Kristen, kan tidak seperti itu. Iya. Ketika agama itu hadir dalam bentuk nilai-nilai universal, maka dia bisa hadir dalam bentuk struktur sosial masyarakat manapun, dan bisa hadir dengan platform apapun, termasuk platform digital macam-macam. Dan generasi muda saya kira harus dikuatkan pada aspek itu. Nah, kalau aspek yang kita tolak itu adalah mengedepankan agama hadir dalam bentuk legal formalnya, dan itu kalau itu menguat, dia menjadi tampilan identitas yang memunculkan identitas lain yang berbeda untuk bersaing. Akhirnya muncul perang antar identitas seperti itu. Memang sekarang perdebatan belum selesai sebetulnya tentang itu, apakah agama itu hadir sebagai identitas itu harus dihindari atau tidak, itu masih perdebatan. Kita tahu kan salah satu partai yang baru muncul itu kan politik identitas itu justru bagian dari dakwah kan gitu ya. Oke, sah-sah saja. Tapi yang kita maksudkan bukan itu. Yang kita maksud itu adalah agama harus hadir di semua sendi ruang publik, di semua sendi kehidupan. Tapi yang kita hadirkan itu bukan identitasnya, tetapi nilai-nilai universalnya. Dan saya kira sudah mulai banyak kok itu perbincangan tentang itu. Terus formula-formula di pendidikan, dalam kurikulum, kemudian dalam konten-konten media itu sudah mulai banyak yang menyajikan itu untuk generasi muda. Seperti itu. Oke. Memang tema kita itu berat. Tema kita itu kelas berat sebetulnya. Moderasi beragama. Moderasi beragama itu. Kalau dibahasakan secara konseptual. Iya. Tetapi kalau kita membahasakannya dalam bentuk kehidupan sehari-hari, itu ya kita, realitas kita. Yang kita lakukan itu sebenarnya moderasi. Hanya itu harus kita suarakan, karena untuk membendung wacana dan gerakan radikalisme, ekstremisme dan macam-macam itu. Gitu. Contoh sehari-hari itu seperti apa sih, Pak? Ya misalnya ya, ketika saya contohkan dalam kehidupan saya yang saya alami, misalnya sholat tarawih misalnya, antara yang 20 dengan yang 8. Kenapa sih tidak berdampingan saja? Satu masjid 20 terus, yang 8 mundur, sholat witir, dan no problem gitu. Kemudian antar agama, kenapa sih misalnya ketika misalnya saya bertamu ke teman saya yang Kristen, kemudian adzan, dia akan menyuruh, ayo undang kamu sholat, di sana ada musola, sholat, orang Islam kok gak sholat, nah misalnya gitu kan. Lalu saya bertamu di hari Minggu pagi, saya ingatkan, ke gereja, orang Kristen cap apa kalau nggak gereja. Ya begitu kan wajar. Menjadikan identitas agama itu menjadi sesuatu yang tidak menakutkan dan wajar gitu loh, ketika diungkapkan, dan tidak membuat harus saling mempengaruhi satu sama lain dalam arti yang negatif. Itu salah satu contoh kecil lah. Atau misalnya ketika di satu desa antar umat beragama itu gotong royong untuk membuat program apa begitu ya, di satu desa misalnya, dan itu harus digaungkan terus oleh kita karena untuk membendung arus radikalisme itu. Baik teman-teman, sahabat Kurma, begitulah penjelasan tentang implementasi dan implikasi dari moderasi beragama. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di acara Kurma berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.